Semuanya perhatian. Materi yang kita bahas hari ini, rumusnya sangat penting. Setelah pulang, kalian pelajari lagi ya. Namaku Arga Pradana. Mahasiswa biasa dengan nilai pas-pasan. Aku tidak punya banyak hobi. Hanya sesekali main game. Itu Ratna Bulang, primadona kampus. Dia agak dingin. Aku naksir dia diam-diam. Aku tidak berani menyatakan perasaanku. Aku juga tidak tahu, apa aku benar-benar suka, atau hanya terpesona kecantikannya. Sepertinya keduanya ada sedikit. Host terdeteksi memenuhi syarat. Sistem sedang diaktifkan. Suara apa itu, sistem? Selamat, host telah memicu sistem. Misi pemula dimulai. Host harus dalam 30 detik menyatakan cinta pada Ratna Bulang. Jika misi berhasil, akan mendapat hadiah pemula. Jika gagal, host akan langsung mati. Hitung mundur dimulai. 30. 29. Apa-apaan ini? Misi pemula, sistem ini serius? Kenapa kalau gagal aku harus mati? 20. 19. Gawat-gawat, kalau aku langsung nyatakan cinta dan ditolak, aku bisa malu seumur hidup. Sistem, jangan main-main denganku. Bisa tunggu sampai kelas selesai? 10. 9. Waktunya tidak banyak lagi, aku nekat saja. Arga Pradana, kamu kurang sehat? Saya tidak apa-apa, hanya ada urusan mendesak. Ratna Bulang, aku suka kamu. Maukah kamu jadi pacarku? Wah, Arga nembak cewek, dan itu pada Ratna? Ratna kan si Dewi S kelas kita. Kalian bahkan jarang bicara. Arga ini mau ngapain? Wah, seru nih. Ratna bakal langsung kabur enggak ya? Gawat, kalau dia menolak, misi ini dianggap berhasil atau gagal. Mendeteksi host. Telah menyelesaikan misi pemula. Hadiah sedang dikirim. Syukurlah, nyawaku selamat. Tapi bagaimana dengan Ratna? Kamu suka apanya dari aku? Aku suka kakimu yang putih. Dadanya juga berisi. Bentuk tubuhmu juga bagus. Vulgar sekali pernyataan cintanya. Arga gila sekali. Ratna, bisa tahan dengan ini? Ratna pasti sangat marah. Dia cari masalah. Kali ini bakal seru ditonton. Aku terima. Apa? Diterima? Ratna benar-benar menerimanya? Arga hebat sekali. Ratna benar-benar menerimanya. Dia menerimanya? Kukira dia pasti akan menolak. Misi dari sistem ternyata benar-benar berhasil. Lalu sekarang bagaimana? Aku kan hanya ingin menyelesaikan misi. Arga Pradana, kamu mengganggu ketertiban kelas. Ikut saya ke ruang guru. Baik, Bu. Dia baru saja menyatakan cinta padaku. Apa dia serius? Aku harus bagaimana? Host menyelesaikan misi pemula. Hadiah tunai 500 juta. 500 juta. Sistem ini hebat. Memicu misi sistem 2. Host harus dalam 30 detik mendapatkan ciuman pertama dari Ratna. Berhasil akan mendapat hadiah. Gagal, host akan langsung mati. Hitung mundur dimulai. Sistem, jangan main-main denganku. Aku baru saja nembak dia loh. Sekarang kau suruh aku ciuman pertama? Arga, kenapa lama sekali? Hitung mundur 25. Tidak mungkin. Sistem sialan ini mau membunuhku? Bu, saya ada urusan mendesak. Saya akan kembali sebentar lagi. Hei, Ratna, Arga, kamu kenapa? Napasmu terengah-engah. Apa terjadi sesuatu? aku. Sudahlah, tidak ada waktu untuk menjelaskan. Nanti akan kujelaskan. Hah? Arga kamu. Aku tidak salah lihat kan? Dia mencium Ratna. Arga hebat. Arga ini gila ya? Ratna kan si Dewi S. Kali ini, citra dirinya hancur total. Dia menciumku? Bagaimana ini? Aku suka kakimu yang putih. Dadanya juga berisi. Bentuk tubuhmu juga bagus. Tadi dia bilang suka padaku. Sekarang tiba-tiba menciumku. Apa maksudnya sebenarnya? Kenapa? Kenapa jantungku berdebar kencang? Tunggu aku kembali. Bu, tadi saya ada urusan mendesak. Sekarang sudah selesai. Anak ini, kenapa ceroboh sekali? Sudahlah. Kamu buat surat pernyataan. Besok serahkan pada saya. Baik, Bu. Misi selesai. Nyawaku selamat. Bagaimana dengan Ratna?
Gawat. Dia tidak akan membunuhku, kan? Host menyelesaikan misi pemula. Hadiah satu mobil sport Ferrari. Sistem ini hebat. Selamat, host telah memicu sistem. Misi pemula 3 dimulai. Setidaknya biarkan aku coba mobilnya. Kenapa terburu-buru sekali? Misi ketiga sudah keluar. Host harus dalam 30 detik. Pergi ke ruang siaran sekolah. Menyatakan cinta pada Ratna di depan semua orang. Dan menyanyikan lagu cinta untuk Ratna. Jika misi berhasil, akan mendapat hadiah. Jika misi gagal, host akan langsung mati. Hitung mundur dimulai. 30, 29, Sistem jangan main-main, beri aku waktu sebentar. Di mana ruang siaran sekolah? 15, 14. Sistem ini akan membunuhku, Bu. Di mana ruang siaran sekolah? Teman, permisi, minggir sebentar. Halo semuanya. Nama saya Arga Pradana. Selanjutnya, aku mau bilang sesuatu ke seseorang. Ratna Bulang. Aku tahu kamu pasti masih kaget dengan kejadian tadi. Tapi, aku ingin kamu tahu. Aku serius. Aku suka suaramu, aku suka senyummu. Aku suka semua tentangmu. Dia nembak lewat radio sekolah. Tiba-tiba banget. 你问我爱你有多深，我爱你有几分，我的情也真，我的爱也真，月亮代表我的心。 Ya ampun, Arga nembak cewek di radio sekolah, pakai nyanyi lagu cinta segala. Kalau begini satu sekolah jadi tahu. Kalau Arga suka sama Ratna. Arga ini kayaknya baru ketiban rezeki nomplok ya. Baru beberapa menit lalu. Kok banyak banget kejadiannya? Arga ini benar-benar nggak kasih primadona kita Ratna waktu buat mikir. Si Arga itu berani-beraninya nembak di depan umum. Ratna nggak mungkin mau sama kamu. Apa aku harus marah? Aku harus gimana? Aku terima dia atau aku tolak? Host menyelesaikan misi pemula. Hadiah, 1 unit villa musi. Ya Tuhan. Dapat mobil, dapat villa. Sistem ini hebat banget. Hei, makasih airnya ya. Selamat, sistem telah terpicu, memulai misi pemula keempat. Sistem, aku belum selesai minum. Kamu sudah kasih misi lagi? Kamu mau aku mati ya? Host, dalam 60 detik, ajak primadona kampus Ratna jalan-jalan. Jika misi gagal, host akan langsung mati. Hitung mundur dimulai. 60. 59. Ratna di mana? Di mana Ratna? Arga kenapa sih hari ini? Nembak di radio sekolah, nyanyi lagu cinta segala. Satu sekolah jadi tahu kan? Sok pamer banget sih. Dia pikir dia siapa? Iya benar, dasar cowok mesum. Bilang suka kakinya lah, suka dadanya lah, menjijikkan. Biasanya sok alim, ternyata cabul juga. Arga si miskin itu beli sepatu bagus saja tidak mampu. Kok berani nembak Ratna? Ratna kan primadona kampus. Iya loh, Ratna, kamu harus hati-hati. Jangan tertipu sama cowok miskin itu. Dia buat traktir kamu makan saja pasti enggak punya uang. Jangan bicara begitu. Dia enggak seperti itu biasanya. Ratna, kamu masih belain dia? Hari ini dia di radio nembak kamu di depan umum. Jangan-jangan kamu benar-benar suka sama dia? Aku tahu dia agak aneh hari ini. Tapi biasanya dia enggak seperti ini. Sebenarnya dia itu sangat perhatian dan lembut. Cuman hari ini, mungkin dia lagi stres. Stres apa? Itu sih sifat aslinya keluar. Bener banget, sudah miskin enggak tahu malu lagi, bikin kesal saja. Orang kayak Arga berani nembak, kalau dia suka sama aku, sudah aku tampar dari tadi. Dia pasti punya alasan. Ratna, ikut aku. Arga, ada apa? Ada masalah apa? Arga, kamu mau up? Arga, lepaskan Ratna. Kamu pikir kamu siapa? Nggak ada waktu buat jelasin. Cepat ikut aku. Dia ini kenapa ya? Kenapa buru-buru begitu? 20, 19. Cepat. Lebih cepat lagi.
Ratna, ayo naik. Mobil ini punyamu? Naik dulu, nanti aku jelaskan. Itu Ferrari. Punya Arga? Nggak mungkin. Dia beli sepatu bagus saja tidak mampu. Mana mungkin punya mobil sebagus itu. Jangan-jangan dia anak orang kaya. Tahu dia begitu, tadi aku nggak usah ngomong gitu. Ratna beruntung banget ya. Arga nggak cuma nembak dia, tapi juga ngajak jalan pakai mobil mewah. Apa hebatnya Ratna? Dia kan cuma modal cantik. Bukan. Ratna masuk ke mobil Arga. Dari mana dia dapat mobil mewah? Kok Ratna mau ikut sama dia? Mobil ini benar-benar punyamu? Iya, punyaku. Tapi kan kamu biasanya hemat. Ratna, ada beberapa hal yang nanti akan kujelaskan. Sekarang kita pergi dari sini dulu. Aku tidak akan membiarkanmu merebut Ratna begitu saja. Arga keren banget. Andai aku jadi Ratna. Apa hebatnya dia? Ratna cuma beruntung saja. Kamu dengar Arga bilang, kan? Dia suka kakinya, dadanya. Bisa jadi, kalau sudah bosan, dia bakal dicampakkan. Benar juga, anak orang kaya seperti Arga pasti bakal ninggalin dia. Arga, kita mau kemana? Host menyelesaikan misi. Hadiah, 60% saham grup mitra. Grup Mitra, itu kan perusahaan dengan nilai triliunan. Sistem ini gila banget. Selam, sistem telah terpicu. Memulai misi pemula kelima. Ya ampun, mulai lagi? Kalau begini terus aku bisa mati. Host, dalam 90 detik, Bawa primadona kampus Ratna ke Hotel Rayanama. Jika misi gagal, host akan langsung mati. Hitung mundur dimulai. 90. Ratna baru saja ikut jalan-jalan, masa aku harus mengajaknya ke hotel? Ini konyol banget. Benar-benar enggak manusiawi. 80, 79. Arga. Selanjutnya kita mau kemana? Ke hotel. Hah? Arga. Kamu bercanda kan? Aku takut. Ratna, kamu percaya padaku? Aku percaya kamu. Tenang saja, aku tidak akan macam-macam. Kenapa aku bicara seperti pria brengsek? Baiklah. Saya mau satu kamar, cepat. Baik, boleh lihat KTP-nya? Cepat, sudah belum? Baik, Pak. Mohon tunggu sebentar. Pak, ini kartu kamar Anda. Ayo, kita pergi. Anak muda zaman sekarang, tidak sabaran. Aku. Kamu. Arga? Tenang saja. Aku tidak akan macam-macam. Hari ini terlalu banyak yang terjadi. Aku malah membawa Ratna ke hotel. Ini gila sekali. Ratna, maaf. Aku membuatmu tidak nyaman. Tidak apa-apa. Aku percaya padamu. Terima kasih. Arga. Kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Hanya saja ada beberapa hal yang belum bisa aku ceritakan. Tidak masalah. Aku bisa menunggu. Sistem sialan ini benar-benar mau membunuhku. Bagaimana kalau nanti sistem menyuruhku melakukan sesuatu pada Ratna? Bagaimana ini? Kalau aku menyelesaikan misinya, bukankah aku jadi pemerkosa? Host menyelesaikan misi. Hadiah peningkatan fisik. Tenagaku terasa pulih. Sudah tidak terlalu lelah. Sistem, akhirnya kau berbuat baik. Selamat host. Sistem telah terpicu. Misi pemula 6 dimulai. Jangan lagi, hancurkan saja sistem ini. Hancurkan saja. Aku tidak mau misi lagi. Sistemku mohon lepaskan aku. Host harus merebahkan Ratna dalam 90 detik. Berhasil dan dapatkan hadiah. Jika misi gagal, host akan mati seketika. Hitung mundur. 90. Sistem ini benar-benar gila. Aku sudah janji pada Ratna tidak akan macam-macam. Kalau aku merebahkannya sekarang, bukankah itu bukankah? 80. 79. Kalau aku melakukannya, aku akan mengkhianati nuraniku. Aku akan kehilangan kepercayaannya. Kalau tidak, aku akan mati. Apa yang harus aku pilih? Tidak bisa. Aku tidak bisa melakukan ini. Ratna begitu percaya padaku. Aku tidak bisa menyakitinya. Tapi kalau aku tidak melakukannya, aku akan mati. Kamu tidak apa-apa. Kamu baik-baik saja. Kamu terlihat pucat sekali. Aku tidak apa-apa. Kamu berkeringat banyak. Apa kamu sakit? Aku sungguh tidak apa-apa. Jangan khawatir. Arga Pradana, kamu sebenarnya kenapa? Kalau ada masalah, cerita saja. Aku akan membantumu. Ratna,
Kenapa kamu begitu baik padaku? Aku tak pantas kau percayai. Lima busilan mimalapan. Waktunya tidak banyak lagi. Apa yang harus aku lakukan? Aku akan mati. Arga, kamu sebenarnya kenapa? Aku sangat khawatir melihatmu. Ratna, aku. Tidak, aku tidak boleh mati. 39. Masih banyak yang belum kulakukan. Hidupku tidak bisa berakhir begini. Arga, kamu baik-baik saja? Kondisimu membuatku khawatir. Maaf, Ratna. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Aku tidak boleh mati. Aku punya misi yang belum selesai. Dan janji yang belum ditepati. Arga, apa yang akan kamu lakukan? Apa Arga benar-benar akan memaksa? Dia bilang tidak akan menyakitiku. Apa mungkin dia membohongiku? Tidak, aku tidak bisa melakukan ini. Tidak boleh menyakitinya. Dia begitu percaya padaku. Bagaimana bisa aku menghancurkan kepercayaannya? 10. 9. Jangan. Jangan. Tidak, aku tidak bisa melakukan ini. Tak bisa jadi orang jahat. Ratna, maafkan aku. Aku tak seharusnya begini. Arga, kamu kenapa? Tadi itu. Maafkan aku. Sepertinya aku akan mati. Arga, kamu kenapa sebenarnya? Jangan membuatku takut. Sebelum mati, masih bisa melihat Ratna peduli. Sudah cukup bagiku. Mati ya, matilah. Aku sudah siap. Sistem. Selamat kepada host. Kemampuan tersembunyi terpicu. Memberi hadiah kepada host. Peningkatan kecerdasan. Tiba-tiba terasa pikiranku jadi lebih jernih. Cara berpikir juga jadi lebih cepat. Aku tidak mati? Bukannya kau bilang aku akan mati? Aku lihat kamu terlalu lemah. Jadi aku memakai cara ini untuk memaksamu melakukan. Yang ingin tapi tak berani kau lakukan. Yang ingin tapi tak berani kulakukan? Kapan aku pernah berpikir tidur dengan Ratna? Tapi, tak disangka, karena sistem ini, aku dan Ratna benar-benar menjadi sepasang kekasih. Terkadang, berani melangkah maju adalah hal terpenting. Lagi pula, ini baru setengah hari kita sudah sampai ke hotel. Sistem kamu hebat. Aku benar-benar salut padamu. Ratna, jangan menangis lagi. Aku sudah tidak apa-apa. Kamu pikir membohongiku itu menyenangkan? Menjauh dariku. Maaf, Pak. Sistem, ini semua salahmu. Ratna pasti berpikir aku ini pembohong. Sekarang bagaimana? Selamat kepada host. Sistem terpicu. Host harus dalam 3 menit membujuk Ratna. Buat Ratna tidak marah lagi. Setelah misi selesai, akan dapat hadiah uang tunai. Aku minta solusi, tapi kamu malah melempar masalahnya kembali padaku. Tapi, sekarang aku punya mobil dan rumah mewah, dan 60% saham perusahaan mitra. Tapi di tangan memang tidak banyak uang tunai. Melihat kebiasaan sistem ini, uang tunai yang diberikan pasti tidak sedikit. Ratna, tadi aku hanya bercanda. Arga? Bercanda macam apa itu? Kukira kamu beda dari yang lain. Ternyata, kamu juga suka berbohong. Jadi, apa yang kau katakan sebelumnya semua bohong? Sistem sialan. Ini semua salahmu. Kalau bukan karenamu, Ratna tidak akan marah. Host punya waktu 1 menit 46 detik. Sekadar mengingatkan, hadiah uang tunai kali ini sangat besar. Ratna, aku akui, tadi aku memang bohong. Tapi aku hanya ingin melihat. Apa kamu benar-benar peduli? Kalau aku benar-benar mati, apa kamu akan? Jangan bicara sembarangan. Sudah, jangan marah lagi. Baiklah. Arga, mungkin kamu sudah lupa. Kejadian waktu kecil. Tapi aku selalu ingat, dulu ada seorang anak laki-laki. Yang beli Disney, dia bilang, dia tidak akan membiarkan siapapun.
Sepertinya dia tidak terlalu marah. Ratna, tenang saja. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah membohongimu. Ratna, tenang saja. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah membohongimu. Selamat, host telah menyelesaikan misi. Dapat hadiah uang 88 triliun. Telah ditransfer ke rekening bank host. Ya ampun, Arga, kamu kenapa? aku tidak apa-apa. Arga dari tadi pagi terasa aneh. Dalam keadaan normal. Dia tak mungkin menembakku, kan? Arga Pradana, ingat ya apa yang kamu katakan. Kamu nggak boleh sembunyiin apapun dariku. Aku janji. Mulai sekarang, aku nggak akan sembunyiin apa-apa lagi. Kecuali soal sistem itu. Kalau begitu kamu mau janji satu hal sama aku? Katakan saja. Sebelum kita resmi menikah. Kamu. Jangan macam-macam. Ratna memang konservatif. Permintaan ini cukup wajar. Aku sudah suka Ratna bertahun-tahun. Berkat bantuan sistem, akhirnya kami bisa bersama. Tentu saja tidak boleh terburu-buru. Lagi pula aku ingin bersama Ratna selama-lamanya. Tadi aku berlebihan. Semua karena dipaksa sistem sialan. Ratna, tenang saja. Nanti kalau kamu nggak mau melakukan sesuatu, aku nggak akan pernah memaksamu. Ini Ratna menciumku duluan. Ini hadiah untukmu. Ini benar-benar puncak hidupku. Bukan cuma dapat hadiah dari sistem, tapi juga dari Ratna. Ratna, sekarang sudah cukup malam. Kampus pasti sudah ditutup. Hari ini, kita menginap di sini saja ya. Aku janji. Aku nggak akan macam-macam. Aku tidur di sofa. Sepertinya aku berpikir terlalu jauh. Tapi, Arga Pradana, gimana kalau kamu tidur di tempat tidur saja? Aku. Apa benar boleh? Kalau nggak mau, ya sudah. Tentu saja aku mau. Siapa yang mau tidur di sofa? Ratna, sini ayo, tenang saja. Aku tidur nyenyak kok. Aku bersih-bersih dulu. Nanti setelah Ratna selesai bersih-bersih, aku akan tidur sambil memeluknya. Seharusnya boleh kan? Astaga, siapa sih? Mengganggu di saat penting. Halo? Pak Arga? Akhirnya telepon saya diangkat juga. Anda siapa? Saya wakil direktur perusahaan mitra. Aditya Prakoso. Ada apa? Karena perusahaan sedang ada masalah. Anda adalah pemegang saham terbesar. Kami butuh kehadiran Anda. Besok saja tidak bisa? Pak Arga, semua orang sudah menunggu di kantor. Selamat, Anda memicu misi mendadak. Anda harus dalam 30 menit menyelesaikan masalah perusahaan mitra. Lalu kembali ke tempat tidur Ratna. Hitung mundur dimulai. Ya ampun, sistem, kau ini sebenarnya kenapa sih? Meninggalkannya sebentar saja tidak boleh. Aku segera ke sana. Ratna, aku ada urusan. Harus keluar sebentar. Sudah semalam ini. Besok saja tidak bisa. Sudah larut malam begini. Aku juga terpaksa. Urusan perusahaan mendesak. Tapi kamu tenang saja. Di perusahaan sana kalau tidak ada apa-apa lagi, aku akan segera kembali. Kamu istirahat lebih dulu saja. Perusahaan? Sejak kapan dia mulai magang? Selarut ini masih harus ke kantor. Dia bekerja keras sekali. Aku tahu dia yang terbaik.
Pak Arga, maaf sekali mengganggu Anda semalam ini. Masalah apa sih yang tidak bisa ditelepon? Harus membuatku datang ke kantor. Pak Arga, lebih baik kita bicara sambil jalan. Jadi maksudmu semua dana perusahaan mitra sekarang tersangkut? Benar, Pak Arga. Sekarang para petinggi perusahaan semua sedang pusing. Pak Surya menyarankan untuk mengajukan pinjaman ke bank. Tapi Anda adalah badan hukum perusahaan. Jadi intinya kalian kehabisan uang dan menyuruhku mencari pinjaman? Pak Arga, Endo adalah bos perusahaan ini. Kalau bukan Anda yang cari uang, siapa lagi? Ini siapa? Pak Arga, Anda baru saja mengambil alih perusahaan. Mungkin belum begitu kenal. Ini adalah Direktur Keuangan kita, Gilang Yuda. Oh, Direktur Keuangan. Kamu dipecat. Keimu. Apa katamu? Cuma seorang direktur keuangan kalau tidak tahu, kukira kamu yang bosnya. Kenapa? Apa ucapanku tidak bisa kamu pahami? Pak Arga, Pak Gilang ini sudah lama di perusahaan ini. Sebelum kau memecatku. Pak Gilang, bukan itu maksud Pak Arga. Pak Arga, Pak Gilang. Pak Aditya, kamu memanggilku ke sini untuk menyelesaikan masalah. Bukan untuk membuat masalah, kan? Dia sebagai direktur keuangan saat ada masalah, bukannya menyelesaikan. Malah melimpahkan tanggung jawab ke bosnya. Orang seperti ini. Untuk apa aku pertahankan di perusahaan? Makan gaji buta? Kau. Kenapa? Apa yang kukatakan bukan kebenaran? Hei, tenda baru. Jangan kira punya sedikit uang lalu bisa sombong. Si operational perusahaan bermasalah, 60% sahamu itu juga akan langsung anjlok. Lagi pula masalah perusahaan kali ini tanpa aku. Ku lihat bagaimana kau menyelesaikannya. Pantas si Gilang ini begitu sombong. Rupanya merasa hebat karena punya kemampuan. Tapi mau mengancamku? Kau masih terlalu naif. Aku ini paling benci diancam. Sebagai pemilik dan pemegang saham terbesar perusahaan mitra, memecat seorang direktur, kekuasaan sekecil itu, seharusnya aku masih punya, kan? Sombong saja terus. Kalau kau tak dapat uangnya, nanti kau berlutut, memohon padaku pun tak akan. Direktur Yuda, silakan lewat sini. Aku baru saja mau mesra-mesraan. Kalian telepon aku suruh datang ke sini. Aku saja belum marah, kalian malah yang pasang muka masam. Pak Arga, tadi Anda terlalu gegabah. Urusan dana perusahaan kita selama ini diurus Direktur Gilang. Kalau dia pergi, kurang berapa banyak uangnya? Pak Arga, apa deh kata Anda? Aku tanya padamu, perusahaan kita kurang uang berapa? Oh, saat ini perusahaan masih kekurangan dana sekitar 6 triliun rupiah. Tapi 3 hari lagi arus kas perusahaan akan kembali. Cuma 6 triliun? Kukira masalah besar apa? Sudah kutransfer 10 triliun ke perusahaan. Lain kali, masalah begini. Langsung bilang di telepon saja, tidak usah panggil aku ke sini. Aku sedang bersama istriku, kalian malah menyuruhku datang. Aku jadi tidak senang. Pak Arga, Anda. Oh ya. Namanya Gilang Yuda kan? Suruh dia angkat kaki sekarang juga. Di grup mitra, aku tidak mau lihat dia lagi. Baik, Pak Arga. Hah? Begini saja selesai? Kesuatan Pak Orga tak terduga. Pantas saja dalam waktu singkat, Dia bisa mengakuisisi grup mitra. Sistem. Orang lain dapat perusahaan, untung dari sana. Kenapa aku harus rugi? Sudahlah, toh ini uang dari sistem. Selamat, misi selesai. Hadiah untukmu, 60% saham Dana Sentosa. Yang sangat berkuasa itu, grup modal finansial, yang valuasinya triliunan itu. Pengalihan saham selesai. Kamu telah menguasai.
saham mayoritas Dana Sentosa. Mobilnya keren banget. Andai pacarku seperti itu, pasti bahagia. Nggak ngaca kamu. Yang di sebelahnya itu primadona kampus Ratna Bulang. Kukira Ratna itu gadis baik. Ternyata cewek matre. Menurutku kamu cuman iri. Aku malah merasa Arga dan Ratna sangat serasi. Serasi apanya? Arga itu cuma beruntung, baru dapat uang sedikit. Kalau kamu mampu bawa mobil Ferrari juga dong. Orang seperti Arga sudah foya-foya. Masa depannya pasti suram. Saat Ratna sadar siapa dia sebenarnya, pasti akan putus darinya. Dan buku, hanya orang sepertiku yang pantas untuk Ratna. Kukira aku sudah cukup tak tahu malu. Ternyata ada yang lebih parah. Kamu yang harusnya berkaca. Muka kayak kodok begitu, beraninya mengejar primadona. Bukan kamu. Arga Pradana, awas kau. Aku tidak akan pernah membiarkan Ratna bersamamu. Aneh, hari ini sistem. Belum memberikan misi. Arga, besok temani aku pulang, ya? Selamat, misi sistem terpicu. Temani Ratna Bulang pulang. Setelah menyelesaikan misi, akan mendapatkan hadiah acak. Misi datang, tentu saja bisa. Hanya saja apa kita secepat ini harus bertemu orang tua? Kamu ngomong apa sih? Ayahku tidak ada di rumah, makanya aku ajak kamu. Ratna. Tugas dari guru sudah selesai, sudah berani keluar main. Cepat pulang denganku. Seingatku, ayah Ratna sangat galak. Tapi aku tidak tahu seperti apa ibunya. Arga, tenang saja. Ibuku orangnya baik. Kalau begitu, setelah pulang sekolah, aku beli oleh-oleh dulu di mall. Tidak usah. Tidak bisa begitu. Ini pertama kalinya ketemu Camer. Masa datang dengan tangan kosong. Oke. Si Arga ini hanya bisa pamer uang ke Ratna. Aku ingin lihat berapa lama uangmu akan bertahan. Arga, aku tahu kamu sekarang punya uang. Tapi jangan boros seperti ini. Barang-barang yang kamu beli ini harganya puluhan juta. Uang untuk calon mertuaku mana bisa disebut boros. Jangankan puluhan juta, ratusan juta pun, bahkan miliaran. Aku tak akan pikir dua kali. Kamu ini bisa saja. Arga sekaya itu, Dara. Beli oleh-oleh saja puluhan juta. Jangan-jangan dia pura-pura miskin selama ini? Sebenarnya dia anak sultan. Tidak bisa. Rencana awalku harus diubah. Aku punya ide. Ratna, rumahmu di sini? Arga, aku tidak bermaksud menyembunyikannya. Aku tahu keluarga Ratna cukup berada. Tapi tak kusangka sekaya ini. Rumah di kompleks ini, meskipun tidak sebanding dengan villa musim milikku, tapi ini impian bagi banyak orang biasa. Untung aku punya sistem. Kalau tidak, aku tidak pantas untuk Ratna. Aku parkir mobil dulu. Iya. Ayo cepat masuk, jangan biarkan ibu menunggu lama. Ya. Ibu, kami udah pulang. Putri kesayanganku sudah pulang. Ini Arga ya? Kamu berlebihan sekali. Kamu datang saja ibu senang. Kenapa bawa oleh-oleh segala? Sudah seharusnya, Bu. Ini pertemuan pertama kita, tak mungkin datang tangan kosong. Ini pasti tidak murah. Ratna, Arga kan masih kuliah. Kenapa kamu biarkan dia membeli barang semahal ini? Ibu? Tante, jangan salahkan Ratna. Ini semua kemauanku sendiri. Anak ini lumayan juga. Masih tahu cara membela pacarnya di depanku. Temani Arga dulu duduk di sofa sana. Ibu masih masak 2 menu lagi. Setelah itu kita bisa makan. Ayah tidak pulang hari ini. Dia ada acara di luar. Hanya kita bertiga. Sudah, kalian duduk saja dulu.
Pak Surya, ini bisa memikirkan proyek Cakrawala itu. Pak Doni, Anda tahu sendiri kondisi keuangan grup mitra sekarang. Tapi, kalau Anda berhasil mendapatkan proyek Cakrawala ini, keuntungannya bisa mencapai triliunan. Aku benar-benar tidak rela. Arus kas perusahaan tersangkut di beberapa proyek sebelumnya. Pinjaman bank juga sudah tidak bisa lagi. Untuk bisa mendapatkan proyek Cakrawala, kita harus mencari sumber dana lain. Tapi itu butuh dana besar. Siapa yang mau meminjamkan kita uang sebanyak itu? Pak Surya, soal yang pernah saya bicarakan. Pak Surya, anak dari keluarga Fajar itu sepertinya tertarik pada putri Anda. Anak keluarga Fajar juga ingin lebih dekat dengan grup mitra. Pak Doni, aku tak bisa atur urusan putriku. Aku tidak akan memaksanya menikah. Pak Doni, sudah kubilang sebelumnya, aku tidak akan memaksa putriku bersama orang yang tidak ia sukai. Aku tidak akan melakukan perjodohan semacam itu. Iya. Aku tahu kamu sayang anakmu. Tapi sekarang ini kan, grup mitra sudah tidak ada cara lain lagi. Pak Doni, atur pertemuanku dengan keluarga Fajar. Baik, segera saya atur. Selamat Tuan, misi selesai. Sudah datang. Selamat Anda mendapatkan 5 pil super kuat. Pil super kuat? Untuk apa benda itu? Sistem? Lebih baik berikan aku uang saja, lebih berguna. Ratna, ayo makan. Ma. Sini. Arga, ayo makan sayurnya. Terima kasih, Tante. Ma, Arga bukan babi. Dia bisa ambil sendiri. Mama tidak perlu. Makan pelan-pelan saja. Tidak ada yang merebut. Habisnya masakan Tante enak sekali. Arga memang pintar bicara. Oh iya, Tante dengar dari Ratna kalian baru saja jadian. Mulai, interogasi dari orang tua. Ma, tidak bisakah tunggu selesai makan? Baru dibicarakan? Mama cuma tanya sedikit. Kenapa? Sudah mulai membela pacarmu ya? Tante, saya dan Ratna memang baru jadian. Tapi kami sudah lama kenal. Kami satu sekolah sejak SD. Jadi semua yang dulu Arga masih ingat. Jujur saja, Tante. Sejak SMP saya sudah suka pada Ratna. Hanya saja waktu itu keluarga saya tidak punya uang. Saya tidak berani bilang ke Ratna. Setelah itu saya terus berusaha mengejar Ratna dan masuk ke universitas yang sama. Jadi, kamu melakukan itu karena aku? Arga, Tante lihat tadi waktu kamu datang. Mobil yang kamu pakai itu. Milikmu sendiri kan? Ya. Kalau begitu sepertinya sekarang kondisi keluargamu cukup baik. Ma, kenapa tanya begitu? Begini Arga, Tante ini bukan orang yang kaku. Keluarga kami tidak butuh menantu yang sederajat. Tapi ada satu hal, kami semua berharap Ratna bisa hidup dengan bahagia dan sejahtera. Materi itu adalah jaminan dasar. Makanya Tante tanya lebih banyak, jangan tersinggung ya. Kasih ibu sepanjang masa. Ibunya Ratna tidak memandang status sosial. Itu sudah lebih baik dari 80% orang tua lainnya. Tante tenang saja. Kondisi ekonomi saya sekarang baik. Bahkan apapun yang Ratna suka dan inginkan, saya bisa membelikannya, tentu saja. Yang terpenting, saya akan menjaganya seperti permata. Mendengar ucapanmu Tante jadi tenang. Ayahnya biasanya memang keras pada Ratna, tapi dia juga sangat menyayanginya. Asal kamu tulus pada Ratna. Tante yakin ayahnya juga akan merestui hubungan kalian. Terima kasih, Tante. Kalau kamu tidak sibuk, sering-seringlah main ke rumah. Baik, Tante, pasti. Baiklah, ayo cepat makan. Makanlah. Pak Surya, akhirnya hari ini saya bisa bertemu. Saya suruh Doni atur pertemuan. Susah sekali ya. Pak Fajar terlalu berlebihan. Kedatangan saya kali ini juga ada perlu dengan Anda.
Doni sudah memberitahu saya soal dana 1 triliun itu. Itu masalah kecil. Nanti saja kita bicarakan. Saya kenalkan dulu. Ini anak saya yang nakal. Halo Pak Surya. Putra Anda sangat tampan. Tampan apanya? Tidak tampan. Yang penting bisa disukai oleh calon mertuanya ini. Tante, sudah malam, saya pamit dulu. Oh, baiklah. Sering-sering main ke sini ya. Ratna, antar Arga keluar. Oke. Kamu sudah pulang. Berapa banyak kamu minum? Bau alkohol semua. Di mana Ratna? Dia mengantar pacarnya pulang. Apa katamu? Pacar? Sejak kapan Ratna punya pacar? Baru beberapa hari ini. Aku sudah pernah bilang padamu, tapi kamu sendiri yang bilang perusahaan sedang sibuk. Jadi masalah ini ditunda dulu. Makanya aku berpikir, aku seleksi dulu untuk Ratna. Pak Surya, saya bicara terus terang saja. Dana 1 triliun itu tidak masalah. Tapi syaratnya putri Anda itu harus bertunangan dengan Gunawan Fajar. Pak Surya, Anda bukan anak kecil. Anda pasti tahu, tidak ada makan siang gratis. Jika kita bukan besan, untuk apa saya beri 1 triliun? Bagaimana menurut Anda? Aku sudah lihat anak itu Arga. Menurutku dia baik, muda dan berbakat. Kenapa ekspresimu begitu? Keluarga Fajar bilang padaku bisa selesaikan masalah dana, tapi syaratnya Ratna harus tunangan dengan Gunawan Fajar. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana bisa kamu melakukan perjodohan seperti ini? Aku ingat dulu kamu paling menentang hal ini. Aku juga tidak punya pilihan. Keluarga Surya beberapa tahun ini sudah mencapai batasnya. Proyek Cakrawala itu kesempatan terakhir kita. Aku pikir, anak keluarga Fajar tidak buruk, bisa coba dulu. Aku lihat hubungan anak kita dengan Arga sangat baik. Menurutku kalau kamu bilang padanya dia pasti akan marah besar. Sudahlah, jangan cari masalah dengannya. Bagaimana penampilanku tadi? Biasa saja. Untung ibuku sudah biasa lihat orang. Kamu makan nasi sampai 3 mangkuk. Bisa-bisa ibuku kaget lihat kamu. Aku kan cuma mau menghargai masakan tante. Iya, aku tahu. Tadi aku lihat mobil ayahku lewat. Aku harus segera pulang. Aku penasaran ibuku akan bilang apa sama dia. Baiklah. Silakan Jenderal Surya cari info dulu. Aku mau istirahat di rumah. Dasar tukang gombal. Aku pergi ya. Kabari kalau sudah sampai. Oke, dah. Dua hari ini sibuk terus. Belum sempat pulang, menengok ayah dan ibu. Halo, Bu. Arga Pradana. Bisa ke rumah sakit sekarang? Bu, ibu kenapa? Bapakmu kecelakaan. Bapak di rumah sakit mana? Di rumah sakit umum. Aku sampai dalam 10 menit. Ibu, kenapa ibu dan bapak di sini? Kak dokter, bapakmu ada masalah jantung. Siapkan biaya operasinya dulu. Baru bisa diperiksa dan dioperasi. Tapi jangan di lorong juga. Kenapa ribut-ribut di sini? Kalian pikir ini rumah sendiri? Menghalangi jalan saja. Bisa dapat tempat di lorong, sudah untung kalian. Bayar uang rawat inap saja tidak bisa, masih mau berobat? Bu, aku tahu kita tidak punya banyak uang, tapi masa? Sampai biaya rawat inap dan operasi tidak bisa bayar? Bahkan uang tabungan kita untuk kamu menikah nanti. Dia lebih baik mati daripada pakai uang itu. Apa katamu? Anak yang berbakti, ya. Berani kamu memukulku? Sejak aku datang, mulutmu tidak berhenti bicara. Kamu pikir aku orang sabar? Kita lihat saja apa bapakmu. Bisa dirawat hari ini. Pak, Tandat, Pap, apa yang kamu lakukan? Ini keputusan ibu dan bapak. Jangan marah, ya. Aku tahu uang orang tuaku dikumpulkan sedikit demi sedikit. Tapi aku tidak menyangka,
Mereka menabung tapi tidak mau memakainya. Semua disimpan untuk pernikahanku. Tenang Bu, anakmu sudah punya uang sekarang, Bapak akan baik-baik saja. Aku masih menunggu kalian untuk mengasuh cucu nanti. Siapa yang bikin onar di sini? Dia orangnya. Bagus sekali. Berani membuat keributan di sini, bawa mereka bertiga dan usir keluar. Siapapun yang berani menyentuh orang tuaku, aku jamin akan kubuat hidupnya sengsara. Lucu sekali. Bayar biaya rawat saja tidak mampu. Masih berani mengancam orang? Aku mau lihat bagaimana caramu membuat kami hidup sengsara. Bang, jangan pedulikan dia. Cepat usir mereka. Kalau mereka di sini, mengganggu ketertiban rumah sakit. Baik. Berhenti semuanya. Direktur Anda sudah datang. Kamu ini tidak punya mata. Menyingkir sana. Director say. Tuan Arga, maaf, saya terlambat. Rumah sakit umum? Bukankah itu rumah sakit milik grup mitra? Aditya Prakoso, tolong carikan direktur rumah sakit umum. Ayahku perlu dioperasi. Ya, aku sedang dalam perjalanan ke sana. Maaf Tuan Arga, saya tidak tahu kalau ayah Anda yang datang. Sudah, jangan bicarakan itu. Segera urus perawatannya. Cepat, cepat. Arga Pradana. Tadi mereka memanggilmu apa? Bu, anakmu sudah kaya sekarang. Bawahanku ada banyak sekali. Setelah operasi Bapak selesai, aku akan membawa kalian ke kota. Oh ya, aku punya villa di dekat Villa Musi. Nanti, kalian tinggal di sana saja. Nah, tenang saja, ayah Anda orang baik, pasti akan baik-baik saja. Dokter, bagaimana keadaan ayah saya? Tuan Arga, kondisi ayah Anda tidak terlalu, tidak terlalu parah, hanya saja. Anda datang saja langsung. Dengan Tuan Arga, tidak ada yang perlu disembunyikan. Jantung beliau memang ada masalah. Ini penyakit lama. Walau sekarang tidak apa-apa, tapi di kemudian hari bisa kambuh kapan saja. Lalu apa ada cara untuk menyembuhkannya? Uang bukan masalah. Tuan Arga, dengan teknologi medis saat ini sulit untuk sembuh total. Tapi Tuan Arga bisa memberikan suplemen untuk beliau. Mungkin bisa memperkuat jantungnya dan memperbaiki kondisinya. Suplemen? Hadiah dari sistem, pil ajaib penguat tubuh. Bagaimana kalau itu? Sepertinya efeknya bagus. Pak, makan ini. Bagaimana perasaan Bapak? Apa yang kamu berikan ini? Setelah makan, badanku jadi hangat. Rasanya aku sudah hampir sembuh. Sudah bisa pulang. Sudah bisa pulang? Jangan dulu, Pak. Sebaiknya di rumah sakit dulu. Istirahat yang banyak. Tunggu dokter bilang tidak apa-apa, baru boleh pulang. Aku dan ibumu sudah berkali-kali berpesan. Jangan sampai memberitahumu. Ternyata dia tetap memberitahumu. Pak, ini sudah saatnya. Kalau terjadi apa-apa dengan Bapak, bagaimana dengan aku dan Ibu? Fasilitas kamar ini bagus sekali. Pasti habis banyak uang ya? Soal uang, Bapak tidak usah khawatir. Anakmu ini tidak punya apa-apa. Selain uang, aku sudah bilang pada Ibu. Setelah Bapak keluar dari rumah sakit, aku akan membawa kalian tinggal di kota. Pak, nah kita sudah sukses. Kita tidak akan menderita lagi. Tadi aku lihat para bos besar dan direktur rumah sakit semua memanggil anak kita Tuan Arga. Agus, aku tahu anakku memang yang paling hebat. Pil ajaib penguat tubuh ini, efeknya luar biasa. Aku masih punya 4. 1 untuk ibuku, 1 lagi untuk Ratna. Biar mereka juga menjaga kesehatan. Apa katamu? Bapak tidak pernah memintamu kali ini. Pak? Bukankah Bapak bilang paling benci dengan orang yang menjodohkan? Kenapa Bapak menjadi orang yang paling Bapak benci? Aku tahu kau demi grup mitra, tapi aku tak peduli nasib mitra. Aku hanya ingin bersama orang yang paling kusukai. Aku mengerti. Arga Pradana, kenapa kamu di sini? Aku bawa sesuatu. Apa Om sudah pulang? Bagus sekali. Panggil Tante ke sini juga.
Kamu ini mau apa? Percaya saja padaku. Kalau begitu, masuklah dulu. Selamat, misi baru telah aktif. Bantu Jenderal Surya dapatkan proyek Cakrawala. Dapatkan hadiah dari sistem. Kukira sistem ini hanya bisa memicu misi soal Ratna Bulang. Tapi sekarang, sepertinya misi terkait Ratna Bulang bisa diaktifkan. Tapi, apa itu proyek Cakrawala? Ini pacarnya Ratna, kenapa kelihatannya familiar? Kamu cari Ratna? Tepatnya, aku mencari kalian sekeluarga. Oh ya, Kebetulan sekali aku dapat suplemen kesehatan untuk menjaga kesehatan Om dan Tante. suplemen. Pasti lihat dari iklan sembarangan lalu langsung beli. Kamu meragukanku ya? Om, sudah terbukti manjur. Cobalah satu. Tidak usah. Aroma herbalnya kuat sekali, rasanya hanya menciumnya saja sudah membuatku segar. Apa ini benar-benar barang bagus? Pil ini sangat berharga. Aku membelinya dengan harga mahal. Katanya bisa meningkatkan kemampuan di ranjang. Anak ini, kenapa tidak sopan begini? Aku tak akan tertipu. Aku mau lihat apa barangmu ini benar-benar sehebat itu. Kenapa aku merasa ada aliran hangat di tubuhku? Tunggu, kenapa aku bisa bangun lagi? Produk sistem memang yang terbaik. Om Surya, Anda sedang pusing karena proyek Cakrawala kan? Bagaimana kamu bisa tahu? Om Surya tak perlu tahu bagaimana caranya. Mungkin saja aku bisa membantumu. Kamu tahu dari Ratna kan? Tapi proyek Cakrawala itu butuh dana yang sangat besar. Jadi, ini bukan urusan anak muda sepertimu. Oh, cuman butuh puluhan miliar. Kukira ini proyek triliunan. Puluhan miliar. Biar ku bantu sekarang juga. Tidak mungkin. Apa yang kamu mau? Uangnya akan kuberikan. Lagi pula, aku tidak meminta imbalan apapun. Kenapa? Karena Ratna adalah pacarku. Anda adalah ayahnya Ratna. Itu saja. Ratna, kamu kan tahu sendiri sifat ayahmu. Kenapa kamu biarkan Arga bersamanya berdua? Bagaimana kalau mereka bertengkar? Arga menyuruhku memanggil ibu juga. Aku juga tidak tahu ada apa. Oh, aku lupa. Ayah, Arga, kalian sedang apa? Kalian sudah datang. Ini suplemen. Pemberian calon menantu, efeknya bagus sekali. Ayo kita makan satu-satu. Calon menantu? Bu, apa ini benar-benar ayahku? Arga memang hebat. Tante, Ratna Bulang, kalau tidak ada apa-apa lagi, aku pamit dulu. Ratna Bulang, cepat antar Arga Pradana. Kamu ini kesurupan. Apa yang kamu katakan? Coba saja sendiri. Ini. Begini ya. Aku juga tidak menyangka obat ini efeknya sebagus ini. Sekarang aku merasa 20 tahun lebih muda. Kurasa satu pil ini saja harganya pasti miliaran. Jadi, maksudnya kamu sudah merestui Arga? Proyek Cakrawala itu Arga sudah menyelesaikannya untukku. Benarkah? Itu kekurangan dana puluhan miliar. Arga memberiku 20 miliar. Katanya kalau kurang, minta lagi. Kamu mungkin tidak tahu, 20 miliar itu hanya uang receh di rekening Arga. Ya ampun. Jadi berarti putri kita mendapat durian runtuh? Cepat makan, setelah itu kita ke kamar, makan saja sendiri. Ayo. Arga, bagaimana kamu melakukannya? Menurutku Om baik-baik saja, tidak semenakutkan yang kamu kira. Tapi,
Bukankah sudah kubilang, kamu sekarang pacarku. Masalah apapun yang tak bisa kau atasi, akan kubantu menyelesaikannya. Karena aku adalah pelabuhanmu yang teraman. Sudah, sekarang pulanglah. Kudengar lusa akan ada pekan olahraga sekolah. Apa kamu akan ikut? Tentu saja. Kalau begitu, aku akan menyemangatimu. Sekarang aku merasa bisa menghajar banteng sendirian. Saat pekan olahraga nanti, enak ikut cabang apa ya? Anak-anak, pekan olahraga kali ini, saya harap kalian semua bisa ikut berpartisipasi aktif. Ketua tim olahraga, setelah kelas catat pendaftarannya. Kelas selesai. Arga, sudah tahu mau daftar apa? Aku benar-benar tidak tahu mau daftar apa. Tapi rasanya apapun yang kuikuti pasti juara. Arga. Sudah, jangan membual. Aku akui kamu memang punya uang. Tapi ini pekan olahraga. Yang diadu adalah fisik. Ratna, menurutmu, kenapa di kelas kita selalu ada lalat yang mengganggu? Ia menyebalkan sekali. Misi baru. Ikutlah pekan olahraga dan dapatkan dukungan dari Ratna. Dapatkan hadiah setelah selesai. Sudah kuduga. Aku sengaja tidak mendaftar, menunggu saat ini. Pak Yogi, bantu aku mendaftar ya. Boleh saja. Mau ikut lomba apa? Semuanya. Apa katamu? Tidak boleh ikut semua? Boleh saja sih. Hanya saja beberapa lomba diadakan bersamaan. Begini saja, aku bantu atur jadwalnya. Tapi kalau dijumlahkan, ada lebih dari 10 lomba. Tidak masalah. Kita buat perjanjian dulu. Kalau kamu ikut semua, kamu harus ikut sampai selesai. Baik. Kamu ikut sebanyak ini, apa badanmu kuat? Tentu saja aku kuat. Percayalah pada priamu. Kamu hebat. Oke. Arga Pradana, kita lihat sampai kapan kau bisa tertawa. Arga, semangat. Arga Pradana, jangan-jangan kamu berharap di pekan olahraga sekolah ini bisa dapat juara. Memangnya kenapa? Anak ini. Menarik juga. Pekan olahraga ini katanya untuk semua siswa, tapi sebenarnya hanya untuk kami para atlet memecahkan rekor. Sedangkan orang sepertimu hanyalah sebagai pelengkap dan akan kami injak-injak. Aditya Prakoso, kamu ini seperti lalat ya. Sehari tidak membuatku kesal, memangnya bisa mati. Hei, kok. Bagaimana kalau begini? Kita bertaruh, kalau nanti aku juara 1, kalian berdua keluar dari tim olahraga. Kalau emang kalah? Kalian pernah lihat mobilku kan? Kalau nanti aku kalah, mobil itu jadi milik kalian. Kamu serius? Tentu saja benar. Ide yang bagus. Oke. Kim berteriak tentenganmu. Arga Pradana benar-benar bodoh. Berani-beraninya dia melawan anak tim olahraga lari cepat. Bukankah kamu suka pamer dengan mobil sportmu di kampus? Aku mau lihat kalau mobilmu sudah tidak ada, bagaimana caramu pamer lagi. Kakak-kakak senior, ini kesempatan yang sudah aku usahakan untuk kalian nanti kalau dapat mobil sport itu. Tenang tadi. Aditya. Pasti ada bagian untukmu. Tunggu saja. Semua peserta harap bersiap. Bersedia. Anak ini pakai baju olahraga, sepatu lari saja tidak punya. Mau melawan kita? Benar-benar konyol. Tunggu saja, kami akan tunjukkan apa itu kecepatan. Baik. Siap. Gila, cepat sekali larinya. Ayo, ayo, ayo. Arga Pradana cepat sekali. Arga Pradana. 100 meter, 9,88 detik, T. Bagaimana mungkin? Ini bisa masuk tim nasional. Kekuatan fisik dari sistem ini memang luar biasa. Kalau aku tidak menahan diri, bisa-bisa aku pecahkan rekor dunia. Sepertinya nanti aku harus lebih santai. Kalau tidak, akan terlalu mengejutkan. Argas Ter-Arinon bergabung dengan tim kota. Tim nasional juga bisa. Saya bisa berikan kamu? Tidak perlu, Pak. Saya tidak terlalu tertarik. Terima kasih.
Kalian berdua masih ingat janji kita kan? Kak, kalian tidak mungkin sengaja mengalah pada Arga ya. Bagaimana mungkin dia? Mengalah kepalamu. Ini 98 detik. Kamu serius kami berteror dengan monster seperti ini? Apa niatmu sebenarnya? Itu, mungkinkah dia pakai doping? 10.88 detik mungkin pakai doping. Ini 9,88 detik. Coba saja sendiri kalau bisa. Arga, Bagaimana? Pacarmu tidak bohong kan? Arga? Kamu hebat sekali. 9,88 detik. Bisa masuk tim nasional. Harusnya aku daftarkan kamu di lebih banyak nomor lari. Tapi sepertinya kamu tidak ada waktu untuk minum. Karena lomba tolak peluru akan segera dimulai. Aku pergi dulu. semangat ya. Arga, kamu ini jelmaan kelinci ya. Larimu cepat sekali. Tapi karena kamu berani ikut tolak peluru, Kamu cari mati. Kak Bayu, nanti aku andalkan kamu. Tenang saja. Aku ini pemegang rekor tolak peluru di kampus ini. Tidak akan ada yang bisa mengalahkanku. Arga, kau sangat beruntung bisa menang hoki dari 2 anak tim olahraga. Tapi, Kak Bayu adalah penguasa tolak peluru di kampus kita. Kamu tidak akan mungkin menang darinya. Kalau kamu mau kurus, bercermin saja sana. Apa maksudmu? Senyum licikmu itu menjijikkan. Sepertinya aku jadi tidak nafsu makan apapun. Kak Bayu ya? Ada apa? Bagaimana kalau kita bertaruh juga? Kamu mau bertaruh apa? Tolak peluru, tentu saja. Kalau aku menang, kamu hajar dia untukku. Kalau aku kalah, aku belikan 100 bungkus keripik. Kamu serius? Tentu. Bukan, Kak Bayu, aku. Kau tidak percaya padaku? Pegang ini. Tentu saja aku percaya. Oke? 1998 meter, Bayu. Ini memecahkan rekor terbaik pribadinya, sekaligus memecahkan rekor mahasiswa nasional. Syukurlah, performa Kak Bayu tetap stabil seperti biasa. 19,98 meter. Rekor nasional, pecundang. Lihat saja bagaimana caramu menang. Tenaganya memang tidak main-main. Tapi, aku tidak tahu seberapa kuat peningkatan fisik yang diberikan sistem. Kenapa ringan sekali? Rasanya seperti melempar sejauh 30 atau 40 meter bukan masalah sama sekali. Pecundang tetaplah pecundang. Kalau tidak sanggup, mundur saja sana. Pak, kalau tidak sengaja mengenai teman, bagaimana? Selama kamu melempar lurus, pasti tidak akan kena. Panjang lapangan ini 25 meter. Juara dunia pun tidak akan bisa melempar sejauh itu. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jerk lemparannya sudah lebih dari 25 meter. Anak ini monster atau apa? Kak Bayu, masih ingat taruhan kita kan? Tenang bro, aku bukan orang yang ingkar janji. Lihat, Aditya hari ini sudah cukup babak belur. Setelah dia sembuh, pasti akan kuhajar dia untukmu. Boleh juga. Arga, ayo pergi. Lomba lompat tinggi akan segera dimulai. Iya, aku tahu. Tunggu. Anak ini mendaftar di semua lomba. Dia tidak memberi kesempatan orang lain. Ya Tuhan, dia pecahkan rekor lagi. Arga, minum. Terima kasih, ayo kita pergi. Ayo. Apa dia itu benar-benar manusia?
Arga, tunggu pembalasanku. Aku tak akan melepasmu. Akan kubunuh kau. Kamu, Kenapa jadi begini? Kamu datang di saat yang tepat. Soal yang kubicarakan sebelumnya, bagaimana menurutmu? Melihat keadaanmu, pasti kamu baru saja dihajar lagi oleh orang itu, kan? Bukan urusanmu, aku hanya tanya, kamu mau atau tidak? Bisa saja. Tapi harus tambah uang. Aku tidak mau jadi seperti Baiklah, tapi kau harus lebih kejam. Aku tak mau pria itu punya kesempatan bangkit lagi. Bahkan bos-bos besar yang licik sekalipun bisa kuurus. Apalagi cuma seorang mahasiswa. Cukup, transfer saja ke rekeningku. Arga Pradana. Setelah hari ini kau akan kehilangan Ratna. Arga Pradana, kau benar-benar pamer hari ini. Memecahkan 11 rekor olahraga sekolah. Dan memberi kelas kita 11 medali emas. Kau hebat sekali. Apa ada yang tak bisa kau lakukan? Tepatnya sistemnya yang hebat. Bukan aku. Ibuku menyuruhku mengajakmu makan di rumah hari ini. Bukankah semalam aku baru ke sana? Benar. Itu karena seseorang berhasil merebut hati ayahku. Tadi pagi waktu aku ke sekolah, ayahku terus menyebut namamu. Dia bangun pagi-pagi sekali. Bangun pagi sekali, jangan-jangan sibuk semalaman. Apa katamu? Tidak ada apa-apa. Aku ambil mobil dulu, nanti ku jemput. Oke. Hai tampan. Kamu siapa? Tampan, kenapa bertanya begitu? Memangnya kita bisa kenal begitu saja? Awalnya asing, lama-lama juga akrab. Kau mau menggodaku? Bisa dibilang begitu. Hei, aku tak tertarik padamu. Aku punya pacar. Ayolah tampan, kenalan dulu. Menarik, tapi pria mana di dunia ini yang tidak suka main mata? Aku tidak percaya. Masa aku tak bisa menaklukkanmu? Ayo, minum. Ayo. Arga Pradana, hari ini kau harus minum banyak bersamaku. Om Surya, ada kabar baik apa? Awalnya aku punya proyek lain. Total dananya 1,5 triliun, sebelumnya kekurangannya 1 triliun. Jadi aku mencari pinjamannya 1 triliun. Tapi hari ini tiba-tiba muncul perusahaan asing. Hampir saja mereka merebut proyekku. Untung ada kau, tambahan 1 triliun darimu membuatku selamat dan mendapatkan proyek Cakrawala ini. benar, kita harus berterima kasih pada Arga. Tapi Arga, begini, kamu masih sangat muda. Uang sebanyak itu dari mana asalnya? Dengar nak, kita jangan sampai melakukan hal-hal ilegal ya. Benar. Kalian tenang saja. Semua uangku ini didapat dari cara yang halal. Kebetulan hari ini ada Ratna. Aku akan jujur pada kalian. Saat ini, aku adalah pemegang saham terbesar di grup Mitra. Aku punya 60% saham grup Mitra. Apa, grup Mitra? Itu kan perusahaan terbesar di provinsi ini, nilainya ratusan triliun. Kau pemegang saham terbesarnya, berarti engkau. Ini hadiah dari sistem. Belakangan ini tak ada yang soal uang. Kalau tidak kekayaanku bisa ribuan triliun. Anak muda zaman sekarang hebat sekali. Waktu seumuranmu aku baru mulai berbisnis. Om, jangan berkata begitu. Milikku adalah milik Ratna. Dan Om adalah ayah Ratna. Jadi secara tidak langsung, milikku adalah milik Om juga. Bagus anak muda. Ayo minum lagi, minum. Arkade, awas kau. Nanti akan kubuat kau hancur sehancurnya. Arga, kau yakin tak mau diantar Ratna? Tidak usah, sudah malam. Aku panggil taksi online saja. Baik. Kalau Ratna mengantarku, aku khawatir dia pulang sendirian. Kalau begitu, Om tidak akan sungkan lagi. Mulai sekarang anggap saja ini rumahmu sendiri. Datanglah kapanpun kau mau. Baik,
Oh ya, Arga. Kapan kau ada waktu bilang pada orang tuamu, biar keluarga kita bertemu. Kita tentukan tanggal pernikahan kalian. Aduh, Bu. Kami kan belum lulus kuliah. Tidak apa-apa, kalian bisa tunangan dulu. Setelah lulus baru menikah. Bagaimana? Benar-benar. Tante, soal ini aku ikut kalian saja. Nanti akan kusampaikan kepada ayah dan ibuku. Kebetulan beberapa hari ini, aku mau mengajak mereka pindah ke Villa Musi. Dengan begitu, nanti keluarga kita kalau mau bertemu, jadi lebih mudah. Bagus, bagus. Tak sudah diputuskan. Aduh, aku tak mau dengar lagi. Yo, Tampan, kebetulan sekali kita bertemu lagi. Kau sudah menunggu lama di sini, tentu saja kebetulan. Katakan saja. Siapa yang menyuruhmu? Siapa yang menyuruhmu? Tampan, apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Sudahlah, kita sama-sama dewasa. Jangan pura-pura tidak tahu. Sinta Larasati, pelakor profesional. Itu kau kan? Kapan aku ketahuan? Kau terlalu agresif. Sudah, aku tak mau basa-basi. Katakan saja, siapa yang mengirimmu? Tampan, harusnya kamu tahu. Orang sepertiku takkan mengkhianati. 500 juta. Apa? Aku beri kau 500 juta. Katakan siapa yang menyuruhmu. Aditya Prakoso. Dia teman sekalmu. Kamu, Aditya yang menyuruhku. Di mana profesionalismemu? Hilang begitu saja? Jelas saja, Aditya menyuruhku menggodamu, hanya dibayar 20 juta. Kamu kasih aku 500 juta. Buat apa profesionalisme? Tampan. Tambah 5 juta lagi, malam ini aku ikut denganmu. Cukup. Tidak perlu. Begini saja. Aku tambah 100 juta. Bantu aku. Arga. Sepertinya kau tak bisa menahan diri. Nafsumu itu, kita lihat saja. Apakah Ratna akan putus darimu? Ratna, keluar sebentar. Ada yang ingin kubicarakan. Ada masalah apa? Nggak bisa bicara di sini? Aduh, sepertinya aku kurang pantas. Kenapa kurang pantas? Arga Pradana itu pacarku. Dia berhak tahu semua tentangku. Ratna Bulang, kamu sendiri yang bilang ya, kalau begitu di depan semua orang, aku akan bicara terus terang. Ratna Bulang, kemarin temanku lihat, Arga Pradana tarik-tarikan dengan cewek lain. Bahkan ada fotonya. Lihatlah. Astaga, serius? Arga Pradana sepertinya bukan orang seperti itu. Benar sekali. Masa dia tinggalkan pacar primadona kampus demi mesra-mesraan dengan cewek lain? Nggak masuk akal. Aditya, kamu jangan memutarbalikkan fakta. Bukan. Kalian ini bicara apa? Apa aku orang seperti itu kalau aku nggak punya bukti? Mana mungkin aku berani bicara begitu? Sini, kalian lihat. Ini Arga Pradana kan? Iya kan? Ini Arga Pradana kan? Benar, iya kan? Wah, benar-benar Arga Pradana. Arga Pradana. Kamu keterlaluan sekali. Semua orang tahu kamu kaya, tapi jangan permainkan wanita. Betul eso, dasar brengsek. Arga Pradana. Lihat saja kali ini, bagaimana kamu akan mengelak. Arga Pradana, coba katakan sesuatu. Kamu nggak mau menjelaskan? Apa yang perlu aku jelaskan? Kamu pasti sudah ketahuan. Dan sekarang pasrah saja. Ratna Bulang, kamu sudah lihat sendiri. Arga Pradana bukanlah orang yang bisa dipercaya. Hari ini dia bisa berbuat begini. Besok. Cukup. Aditya, kamu terus-menerus mengadu domba hubunganku dengan Arga Pradana. Sebenarnya apa maumu? Bukan begitu. Ratna Bulang, aku. Aku punya fotonya. Itu Arga Pradana. Semua foto ini adalah selfie. Bukankah kamu bilang semua ini dikirim oleh temanmu?
Jadi, temanmu itu cewek yang ada di foto ini? Bukan, Ratna Bulang, biar aku jelaskan. Aku tidak kenal cewek ini. Aku benar-benar tidak kenal dia. Oh ya, tapi aku dengar dari cewek itu, kamu yang menyuruhnya untuk menggodaku. Agar aku dan Ratna Bulang jadi bertengkar. Sepertinya yang dikatakan Arga Pradana itu jauh lebih masuk akal. Memang, lagi pula reputasi Aditya Prakoso di kelas kita juga tidak begitu baik. Bukan. Kamu. Kalian jangan asal bicara. Aku benar-benar tidak kenal orang ini. Aku sungguh tak kenal dia. Aditya Prakoso, saat butuh aku, kamu mengenalku. Sudah tidak butuh, jadi pura-pura tidak kenal. Begitu, kan? Kamu. Wah. Orangnya langsung muncul. Sekarang semuanya sudah jelas. Tapi Aditya Prakoso licik sekali sampai menyewa orang untuk menjebak Arga Pradana. Kenapa kamu datang ke sini? Masih berani bertanya? Kamu janji membayarku 20 juta, baru bayar separuhnya. Mana sisanya? Aku belum dikirimi uang jajan. Aku cuma pernah dengar beli rumah atau mobil bisa dicicil. Baru kali ini aku dengar menyewa orang bisa dicicil juga. Saat Sinta Larasati menemuiku, aku sudah memberitahu Ratna Bulang. Dan di bagian kesiswaan, aku juga sudah bicara dengan mereka. Melihat kelakuanmu, mereka memutuskan untuk mengeluarkanmu. Kamu? Apa katamu? Arga Pradana, mengingat kita teman sekelas, jangan lakukan ini padaku. Aditya Prakoso. Kamu pantas mendapatkannya. Benar sekali, Arga Pradana dan Ratna Bulang itu baik-baik saja, tidak mengganggu siapapun. Justru kamu yang terus-menerus datang dan mengacau. Saat kamu menulis dan memfitnah Arga Pradana, kenapa kamu tidak berpikir? Tidak. Aku tidak boleh dikeluarkan. Kalau aku dikeluarkan dari sekolah, orang tuaku akan mengajarku. Arga Pradana, aku tahu aku salah. Aku mohon padamu. Maafkan aku kali ini saja. Aku janji tidak akan pernah mengganggu Ratna Bulang lagi. Bagaimana? Waktu pekan olahraga sekolah, aku sudah memberimu kesempatan. Bukannya menghargai, kamu malah semakin menjadi-jadi. Orang menyedihkan pasti punya sisi menjengkelkan. Nasibmu yang sekarang ini adalah akibat perbuatanmu sendiri, Aditya Prakoso. Lepaskan. Tidak mau. Lepaskan aku. Kalau kamu tidak setuju, aku tidak akan lepas. Lepaskan. Aku tidak akan lepas. Tolong bantu. Ini kan cuma memenuhi janjiku padamu. Bangun! Kak Jaya, mau apa kamu? Mau apa? Aku sudah janji pada Arga Pradana untuk menghajarmu. Waktu itu aku pikirkan lukamu, jadi tunggu kamu sembuh dulu. Tapi ternyata, kamu memang pantas dihajar. Ayo pergi. Aku tidak mau pergi, aku salah. Kalau begitu, aku pergi dulu. Oke, uangnya aku transfer. Aku Ciempedoin. Aduh, sakit. Dia cantik? Kenapa kamu tidak pergi bersamanya? Bukankah teman-teman sudah bilang, meninggalkan pacar primadona kampus secantik ini demi menggoda gadis lain? Tapi kulihat, kayaknya suka banget ya. Enggak kok. Aku duluan ya. Mereka berdua mulai pamer kemesraan lagi. Selamat, misi telah diaktifkan. Ajak Ratna Bulang ke rumah sakit untuk bertemu orang tua. Hadiah akan diberikan jika Ratna Bulang setuju. Sejak pekan olahraga sekolah selesai, belum ada misi baru yang diberikan. Kukira sistemnya sedang mogok. Ratna, malam ini, temani aku ke rumah sakit ya. Paman sudah boleh pulang. Aku berencana memindahkan mereka ke Villa Musi. Baik, nanti aku bilang ke keluarga dulu. Malam ini kita makan bersama kan? Selamat, misi telah selesai. Hadiah sistem, 1 buah safir hati samudra. Lain kali saja. Aku ingin ayah dan ibuku beradaptasi dulu. Ayah, keluarga Surya belum ada jawaban. Kamu terbasti Mafis ponsel isinya cuma wanita. Apa tidak ada hal penting yang bisa kamu lakukan? Ayah, itu semua karena keluarga Fajar masih punya ayah sebagai panutan. Ayah, coba tanya lagi ya. Tanya apa lagi? Kamu tidak akan mengerti. Hilonda Surya sudah mendapatkan proyek Cakrawala. Apa? Bukannya grup Surya tidak punya uang, bagaimana mungkin? Pak Surya ini keterlaluan juga. Sudah janji mau mempertimbangkannya, tidak memberi jawaban, tidak apa-apa.
Tapi dia diam-diam mengambil proyek Cakrawala. Ini sudah jelas takut aku menyalipnya, kan? Mereka keterlaluan. Apa kita akan? Kimitain, Bapak. Keluarga Surya baru saja mendapatkan proyek itu. Sekarang mereka sedang di atas angin. Kalau kita bergerak sekarang, itu namanya cari masalah. Ayah, kalau begitu Ratna Bulang. Ratna Bulang terus. Cepat atau lambat, you akan mati karena wanita. Urusan kalian anak muda, aku tidak mau ikut campur. Tapi aku dengar si Ratna Bulang itu sudah punya pacar. Apa? Kamu ini, ayah kan sudah bilang tidak apa-apa. Kamu tidak percaya. Kamu memperlakukanku seolah-olah aku ini cacat. Nanti ditertawakan Ratna, loh. Ayah, Anda kan baru keluar dari rumah sakit. Sebagai anak aku harus berbakti, kan? Berbakti apanya? Menurutku kamu itu cuman kurang kerjaan saja. Pak Arga, mobilnya sudah siap. Lihat itu, lihat. Kamu merepotkan Pak Aditya. Memangnya Pak Aditya tidak punya urusan sendiri? Pak Arga senior, Pak Arga hanya ingin berbakti. Kalian semua selalu membela anak ini. Sudah, Ayah. Ayo kita pulang. Nah, ini rumah yang kamu beli? Mewah sekali. Kalau ayah dan ibu tahu aku punya uang puluhan triliun dan pemegang saham terbesar grup mitra, mereka bisa pingsan. Sepertinya aku harus memberitahu mereka sedikit demi sedikit. Selamat, misi telah diaktifkan. Lamar Ratna Bulang di depan orang tuamu. Setelah menyelesaikan misi, kamu akan mendapatkan hadiah dari sistem. Sistem, ini terlalu mendadak. Aku belum menyiapkan cincin atau apapun. Bagaimana cara melamarnya? Tunggu, hadiah sistem tadi kan hati samudra. Jangan-jangan ini juga sudah disiapkan untukku? Oke, sistem, kamu memang cerdas. Arga Pradana, kamu pasti bisa. Semangat. Arga, kamu sedang apa? Tidak apa-apa. Kenapa ibu di sini? Wow, yes, viewers Ratna ke di sini. Kimbu bukannya menemani Ratna, malah sendirian di kamar sedang apa? Up if you go in di Satan Ganwu. Coba ibu lihat, Bukan apa-apa. Bu, jangan. Ini kan kalung yang dilelang tempo hari. Hati samudra yang harganya triliunan. Pantas saja indah sekali. Satu buah kalung ini. Harganya semahal itu ya? Tante, angka yang tadi saya sebutkan, kalau dikonversi ke mata uang kita, bisa 10 kali lipatnya. Nak, kenapa di kamarmu bisa ada kalung semahal ini? Dan lagi. Kenapa tadi kamu sembunyikan? Kem. Tahu tanawan kamu mau melamar Ratna ya? Apa? Melamar? Siapa yang mau melamar? Di ruangan ini hanya ada 4 orang. Kalau bukan anak kita yang melamar, masa kamu yang melamar? Maha saudara benar ingin melamar Ratna. Benar. Hanya saja, sudah dirusak oleh ibu. Pamanmu rusak oleh ibu. Lamar saja lagi, kan bisa. Gunawan, ayo kita keluar, beri anak kita dan Ratna ruang pribadi. Ayo. Arga, apa kamu benar-benar mau melamarku? Ratna, kamu tahu kapan aku mulai menyukai kamu? Saat pertemuan pertama kita. Kalau aku tidak salah ingat waktu itu. Tinggimu baru segini. Waktu itu aku sebenarnya sangat penakut. Setiap ada masalah, aku hanya bisa lari. Tapi entah kenapa, saat aku melihat kamu diganggu orang lain, aku tanpa sadar maju membelahmu. Sayangnya setelah itu, aku tidak pernah lagi melihatmu. Tapi untungnya, Tuhan bisa membaca isi hati setiap orang. Dia tahu, aku mencarimu, maka dari itu. SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah,
Kita selalu satu sekolah. Ratna Bulang, jujur saja, saat aku menyatakan perasaanku, mungkin terlalu tiba-tiba, bahkan terkesan lancang. Tapi untungnya, kita akhirnya bersama. Sekarang, mungkin aku sudah mampu melindungimu, tapi belum sempurna. Seperti lamaran ini. Seharusnya aku siapkan cincin berlian. Tapi aku malah membawa kalung berlian. Ratna Bulang. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau, aku mau. Ratna Bulang. Kalau begitu aku pakaikan kalungnya ya. Iya. Arga Pradana. Kamu tahu tidak? Sebenarnya saat tubuh kecilmu itu berdiri di depanku melindungiku, saat itulah aku sudah bertekad dalam hati. Aku hanya akan menikah denganmu. Bisa melihat anakku bersama dengan orang yang dia cintai dan lamarannya berhasil, aku senang sekali. Aku kira aku tidak akan sempat melihat hari ini. Kamu ini bicara apa sih? Bukankah dokter sudah bilang penyakit jantung lamamu itu setelah minum obat dari anak kita sudah sembuh total? Nanti kamu masih harus bantu Ratna Bulang mengurus cucu. Benar juga. Mulai sekarang penderitaan kita sudah berakhir. Saatnya kita hidup bahagia. Tuan Muda Fajar, ini semua informasi tentang orang itu. Arga Pradana? Baik di kota maupun di provinsi sepertinya tidak ada keluarga besar bermarga Pradana. Anak ini cuma bawa Ferrari butut, sudah merasa hebat, berani-beraninya merebut wanitaku. Tuan Muda Fajar, biar kami yang bantu beri dia pelajaran. Baiklah, beri dia sedikit pelajaran. Tuan Muda Fajar, Anda tenang saja. Kami pastikan anak itu tak berani dekati Nona Ratna. Sepertinya sudah waktunya untuk menemui Ratna Bulang. Ratna Bulang, kamu tidak perlu beli apa-apa. Kamu tahu kan keadaanku sekarang? Orang tuaku tidak kekurangan apapun. Bagaimanapun juga, hari ini adalah pertemuan pertama keluarga kita. Aku harus membeli sesuatu. Masa setiap kali selalu kamu yang beli untuk keluargaku? Baiklah kalau begitu, tunggu sebentar di mal. Aku akan ke sana menemuimu. Keluarlah. Kalian siapa? Jangan urus siapa kami. Kami datang ke sini hari ini hanya untuk memberimu pelajaran. Jangan ganggu orang yang salah. Kalian bukan dari sekolah ini, kan? Memangnya itu urusanmu? Ayo hajar dia. Sekarang coba katakan. Siapa yang menyuruh kalian ke sini? Gaun ini terlihat sangat anggun. Ibu pasti akan menyukainya. Pelayan. Tolong bungkus beberapa gaun ini. Baik, Nona. Dengan barang-barang ini seharusnya sudah cukup. Terima kasih. Ratna Bulang, bisa kita bicara sebentar? Kamu siapa? Perkenalkan diriku, aku Gunawan Fajar. Ratna Bulang, bisakah kamu meluangkan waktu untuk bertemu dengan anak dari putra pemilik grup mitra Gunawan Fajar untuk makan bersama? Ayah, apa yang kamu katakan? Maaf sekali, aku tidak kenal denganmu. Tidak ada yang perlu dibicarakan.
Ratna Bulang. Ratna Bulang. Tuan Fajar, pacarku akan segera datang. Jadi tolong jaga sikapmu. Pacarmu yang tidak berguna itu, aku sudah menyelidikinya. Dia itu hanyalah orang kaya baru yang sombong. Orang sepertinya tidak pantas untukmu. Apalagi keluarga Surya, kau dan dia tidak akan pernah berhasil. Tuan Fajar, pernahkah kau berpikir kalau mungkin hasil penyelidikanmu itu tidak akurat? Apa maksudmu dengan itu? Tuan Fajar, tolong jaga sikapmu. Ratna Bulang, apa yang kamu lihat darinya? Di mana kurangnya aku dibandingkan dia? Di hatiku, tidak ada seorang pun yang bisa dibandingkan dengan Arga Pradana. Dan lagi, kau baru saja menghina pacarku, kau harus minta maaf padanya. Aku minta maaf padanya, kau tidak salah dengar. Aku calon pewaris grup mitra. Dan kau memintaku minta maaf padanya? Pacarku, bukan orang tak berguna. Minta maaflah sekarang dan pergi. Maka aku akan anggap tidak ada apa-apa. Kalau tidak, tunggu sampai pacarku datang. Masalahnya tak akan semudah ini. Ratna Bulang, sepertinya kau sudah dicuci otaknya. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Pacarmu itu, dia tidak akan datang hari ini. Kalau kau mau menemuinya, mungkin kau harus pergi ke rumah sakit. Apa katamu? Dia berani merebut wanitaku. Inilah akibatnya. Aku sudah menyuruh orang untuk memberinya pelajaran. Sekarang dia mungkin sedang dihajar babak belur. Apa yang kau tertawakan? Yang babak belur itu mungkin orang-orangmu. Ratna Bulang benar, Tuan Fajar. Orang-orangmu payah sekali ya. Tuan Fajar, kan? Orang harus tahu diri, tapi sayangnya kau tidak punya itu. Apa maksudmu? Saat kau menyuruh orang menyelidikiku, apa kau tidak sekalian mencari tahu? Grup Surya Proyek Cakrawala, siapa yang memberikannya? Kau. Kau tidak bermaksud mengatakan bahwa proyek Tuan Surya itu dengan dana triliunan rupiah itu darimu, kan? Memang benar itu dariku. Aku tahu. Kau memang punya sedikit uang, tetapi proyek Tuan Surya itu membutuhkan dana. 15 triliun. Bukan 15 juta. Bagi orang biasa sepertimu itu, anggap saja kau punya sedikit uang. Tapi percaya atau tidak, dengan satu panggilan telepon dariku, aku bisa membuatmu bangkrut. Gunawan Fajar, cukup. Apa kamu tidak malu? Sudah kubilang aku tidak akan bersamamu. Apa kau tidak mengerti? Ratna Bulang, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Begitu, kan? Baik. Akan kutunjukkan padamu di atas langit masih ada langit. Biarkan saja dia menelepon. Aku juga ingin menyelesaikan masalah ini. Karena pacarku sendiri terus diganggu orang. Perasaan ini sungguh tidak nyaman. Baiklah kalau begitu. Halo. Pak Chandra, aku sedang diganggu di mal milikmu. Ya. Datanglah kemari, bawa beberapa orang. Orang kaya baru sepertimu tidak akan pernah mengerti pentingnya sebuah relasi. Relasi? Kalau tidak salah, ingat mal ini sepertinya milik grup mitra, kan? Itu artinya. Pak Chandra. Ada di sini. Pecundang tamat riwayatmu. Pak Chandra, maaf sekali. Maaf merepotkanmu kemari. Tutu Fajar de Pop, Ian Indudoklaraya. Keluarga Fajar Anda adalah pelanggan besar di Malkimi. Dasar pecundang. Beraninya kau pada Tuan Fajar. Dengar. Kita bukan orang yang suka cari masalah. Patahkan kakinya dan usir dia, aku akan... Tutup mulutmu. Apa maksudmu, Pak Chandra? Aku dari grup mitra. Kau pecundang. Tutup mulutmu, jangankan kau. Ayahmu pun akan kuhajar. Direktur Utama. Direktur Utama.
Yang dipanggil direktur utama oleh Pak Chandra hanyalah satu orang dari perusahaan mitra. Tapi anak ini... Pak Chandra, apa Anda tidak salah? Anak ini hanya seorang pecundang. Bagaimana mungkin dia? Dia pecundang? Tu kafir steps, Dewi pun tahu mau pecundang. Keluargamu lebih rendah dari pecundang. Direktur utama Timah Filipes, saya tidak salah subian dan terminiti istingwa seru sobat dengan Anda. Kalau saya tahu, beri bayar 100 nyali pun saya tidak akan berani. Kalau begitu, kamu dekat dengan keluarga Fajar? Direktur, jangan salah paham. Keluarga Fajar adalah salah satu mitra kerja di Malal ini. Karena itulah saya sedikit akrab dengan mereka. Putus kerja sama dengan keluarga Fajar atas dasar apa? Meskipun kamu orangnya mitra, kamu tak bisa seenaknya membatalkan kontrak. Kalau berita ini tersebar, akan buruk bagi bisnis mitra. Mitra memutus kontrak dengan perusahaan bangkrut? Apa ruginya reputasi kami? Kami hanya menghindari kerugian lebih besar. Kamu bercanda? Bagaimanapun keluarga Fajar kami di Provinsi Suduryo ini juga termasuk keluarga terpandang, tidak mungkin bisa bangkrut. Begitu saja. Halo, aku kirim dana 200 miliar. Ya, benar. Dalam 10 menit, aku mau keluarga Fajar bangkrut. Hei Arga, kamu tidak bisa begini. Kamu lagi melawak ya? Memangnya aku akan berhenti kalau kamu larang? Kak, maafkan aku. Aku mengaku ini salahku. Seharusnya kamu tahu, di dunia ini tidak ada penyesalan. Kamu terus-menerus mengganggu tunanganku. Kau anggap aku lemah? Bukan. Tadi aku tidak tahu. Dia itu kekasihmu, iya kan? Ratna Bulang sudah bilang, kan? Bukankah kamu yang berteriak mau memberiku pelajaran? Tuan Muda Fajar, hal seperti menindas pria dan wanita lemah ini pasti sering kamu lakukan, kan? Seandainya aku orang biasa, mungkin tunanganku sekarang sudah kamu rebut paksa. Bukan tadi aku kan tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Kalau tidak, mana mungkin aku berani. Tuan Muda Fajar, siapapun itu harus membayar perbuatannya sendiri. Kalau dihitung, 10 menit hampir habis. Anak durhaka, sudah kubilang, kau akan hancur karena wanita. Baru saja keluarga Fajar kita diserang oleh grup mitra. Dan kita resmi dinyatakan bangkrut. Bagaimana bisa begini? Ayo kita pergi. Ayo. Selamat tuan rumah memicu misi sistem. Pamer kemesraan dengan Ratna Bulang di depan umum. Setelah misi selesai, Anda akan mendapat hadiah sistem acak. Sistem ini selalu menyuruhku melakukan hal yang memalukan. Ratna Bulang. Mereka berdua pamer kemesraan di depan umum. Baru saja kami memujimu, kamu malah bikin kami iri. Apa ini pantas? Arga Pradana, apa yang kamu lakukan? Aku hanya ingin semua orang tahu, kamu, Ratna Bulang, adalah milikku, Arga Pradana. Aku tahu. Ratna Bulang di depan orang lain masih sangat pemalu. Selamat, tuan rumah menyelesaikan misi sistem. Hadiah tunai 9,99 triliun. Telah dikirim ke rekening bank tuan rumah. Apa? Silakan periksa. Sistem sudah lama tidak memberiku hadiah uang tunai. Tak disangka kali ini benar-benar luar biasa. 9,99 triliun. Aku rasa aku bisa santai seumur hidup. Arga Pradana, ayo kita cepat pergi. Om, Tante, dan orang tuaku mungkin sudah menunggu kita. Oke, sekalian kita bicarakan soal pertunangan kita. Pak Surya, jadi, pil itu sudah kamu minum juga? Sebentar. Aku dengar dari Arga, dia juga mengirim beberapa untuk kalian. Itu benar-benar barang bagus. Ku sekarang kuat sekali. Orang bilang pria itu jiwanya selalu muda. Umur mereka berdua kalau digabung sudah hampir 100 tahun. Tapi kalau bicara topik yang menarik, mereka sangat bersemangat. Ya, Ken? Ayah, ibu, kami datang. Om, Tante, ini beberapa hadiah yang aku pilihkan untuk kalian. Semoga kalian suka. Kamu ini. Kenapa beli barang sebanyak ini? Buang-buang uang saja. Bulani, ini kan tulus dari anak kita. Terima saja. Tante Indira, kok sampai memanggil ibuku dengan Bulani? Ayah dan Om Suryo juga. Kenapa jadi akrab sekali?
Ayah ibu. Sepertinya kalian dan Om Suryo serta Tante Indira mengobrol dengan sangat asyik. Tentu sih. Kebetulan kamu sudah kembali. Sebelum makan, kamu juga harus berikan kepastian. Bicarakan rencana pertunangan dan pernikahan kalian. Kami berencana bertunangan 3 hari lagi. Setelah lulus kuliah nanti, baru menikah secara resmi. Kenapa kamu sebodoh ini, nak? Kalian lulus kuliah masih 1,5 tahun lagi. Gadis sebaik Ratna Bulang, kamu tidak khawatir selama setahun lebih ini dia direbut orang lain? Om, aku dan Arga juga sudah mempertimbangkan. Kalau menikah sekarang, usia kami memang masih terlalu muda. Karena itu, kami berencana menikah setelah lulus. Soal yang Om katakan tadi, Om tidak perlu khawatir. Selama belasan tahun ini, bukan hanya Arga yang menyukaiku diam-diam. Aku juga selalu menunggunya. Ratna Bulang, jadi kakak laki-laki kecil yang dulu melindungimu yang selalu kamu sebutkan itu ternyata Arga ya? Benar-benar jodoh. Sebenarnya, bukan hanya karena takdir. Aku dan Arga bisa bersama, itu semua karena kegigihan dan usahanya. Nak lihat anak itu, dia tidak sebagus yang ibu katakan. Kalau ibu puji dia terus, nanti kepalanya bisa besar sekali. Ibu, mana boleh bicara begitu soal anak sendiri? Arga Pradana, pernikahanmu dan Ratna aku hormati, keputusan kalian kami tidak akan ikut campur. Tapi ada satu hal yang ingin Om tanyakan. Kebangkrutan keluarga Fajar ada hubungannya denganmu? Gunawan Fajar. Dia terus-terusan cari masalah. Orang seperti dia tidak akan kubiarkan. Om Surya, jangan-jangan ada hubungan dengan keluarga Fajar? Jangan salah paham, aku hanya ingin bertanya, apa rencanamu selanjutnya? Di usiamu yang sekarang, kamu sudah jadi bos besar grup mitra. Pemikiranmu pasti sangat matang. Saat mengambil langkah pertama, kamu pasti sudah memikirkan 3-4 langkah ke depan. Jadi, saya yakin ini bukan keputusan sesaat. Ini memang keputusan mendadak. Tentang langkah selanjutnya, bagaimana saya harus menjawabnya? Ah, iya. Om Surya bertanya seperti ini. Pertama, karena ingin tahu rencana saya. Kedua, mungkin juga ingin tahu apakah saya, Direktur Grup Mitra, memang benar-benar kompeten. Kalau soal pikiran lain, tebakan Om Surya benar. Sejak keluarga Fajar mengincar Ratna, nasib mereka sudah saya tentukan. Selain itu, di kota ini, selain grup mitra, 2 keluarga terbesar adalah keluarga Surya dan keluarga Fajar. Sekarang keluarga Fajar sudah tidak ada. Aset-aset mereka harus ada yang mengambil alih. Grup mitra tidak tertarik dengan itu. Jadi terpaksa merepotkan Om Surya. Jika keluarga Surya mengambil alih aset peninggalan keluarga Fajar ditambah dukungan dari grup mitra, maka nilai perusahaan menembus triliunan bukanlah hal yang mustahil. Arga, kesempatan sebesar ini, kamu berikan begitu saja padaku? Om Surya, tak lama lagi aku juga akan panggil Om Ayah. Kita ini satu keluarga. Tidak perlu sungkan-sungkan. Bagus, bagus sekali. Arga, tenang saja. Mulai sekarang kau sudah seperti anakku sendiri. Kalau Ratna berbuat salah padamu, bilang saja padaku. Biar aku yang menghukumnya. Ayah! Sudah. Ayo kita makan. Ayo makan.